Shalom, Tuhan memberkati. Jangan hidup jadi hidup yang percuma. Hidup harus berbuah. Tuhan menuntut. Kalau hidup kita tidak berbuah, Tuhan siapkan kapak. Mari bersama dengan kami GBIS Haleluya Palur, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, bahkan Engkau memberkati kami. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu yang Kau curahkan pada kami. Kami akan memuji memuliakan namamu, kami akan meninggikan Engkau. Berkati kami ya Bapa, beri kami sukacita. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa pimpin berkati hamba-hambamu yang melayani. Terlebih pemimpin pujian Bapa mengurapi hambamu dengan roh puji-pujian. Untuk membawa kami sukacita meninggikan Engkau. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tanganmu, kami mohon Bapa pimpin berkati hambamu. Urapi hambamu yang membawa firman, urapi dengan roh kudusmu, Engkau kuasai kami Tuhan. Sehingga kami dapat bersukacita meninggikan Engkau. Ibadah kami Bapa dari awal pertengahan sampai akhir, kami serahkan ke dalam tanganmu. Kami mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Walau badai kehidupan datang menerpa kehidupan kita, tetap fokus, percaya, dan jangan ragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan kita lebih besar dari semua badai kehidupan sebesar apapun. Percaya, yakin, Tuhan selalu memberi kita kekuatan, bahkan memberi kita jalan keluar yang terbaik dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Tetap semangat, tetap serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena segala perkara Tuhan dapat mengatasi. Hanya pinta Tuhan, tetap setia, tetap percaya kepadanya. Tuhan yang akan memberi jalan terbaik untuk setiap masalah yang sedang kita hadapi. Syukur Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Setia memenuhi keperluanku Tuhan, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Katakan Yesusku tak pernah gagal, Yesusku tak pernah gagal. Nolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
buat setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami, buat setiap anugerah-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kau tak pernah melepaskan kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, layakkan kami untuk kami dapat menyembah-Mu. Siap orang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom sahabat pecinta online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Mari bersama dengan kami GBIS Haleluya Palur, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan segala musuh yang ada dalam kehidupan kita. Permasalahan, sakit, penyakit, Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan kita. Hanya Dia yang sanggup menyelesaikan segala permasalahan kehidupan kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat online dimanapun kalian berada. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pagi ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tadi kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, maka tibalah saatnya. Hati kita buka, pikiran kita fokuskan, kita belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Kau beri kesehatan kepada kami, dan kesehatan ini kami gunakan untuk beribadah. Dan biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang baik dan benar. Engkau berkenan untuk mengajar dan mendidik kami agar kami makin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sebagai anak Tuhan, kita harus punya iman bahwa kita ini telah diberkati. Kita ini dijagai. Kita ini ditebus dari dosa-dosa kita, dilepaskan agar kita dapat memiliki kerajaan surga. Nah, sedemikian hebatnya Tuhan memelihara kita, mengasihi kita. Lalu apa yang diminta Tuhan dari kita? Seringkali kita tidak pernah mengetahui bahwa sebenarnya Tuhan juga minta sesuatu dari kita. Nah, apa yang diminta Tuhan? Apa yang dituntut Tuhan dari kita? Tuhan menuntut buah dari kita. Jadi Tuhan menuntut buah dari kita. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, setiap orang biasa berdoa kepada Allah. Dia minta kepada Tuhan. Dan doa ini akan menjadikan sukacita kalau doanya dikabulkan. Amin. Kalau doa dikabulkan itu senangnya luar biasa. Nah, tapi apakah kita belajar? Apa kita pernah belajar bagaimana supaya doa itu dikabulkan? Ya. Maunya kita dikabulkan, terus dikabulkan. Tapi sudah pernahkah belajar tentang bagaimana caranya supaya doa-doa kita dikabulkan? Nah, yang pertama, syarat pertama yaitu supaya kita ada di dalam Yesus dan firman-Nya itu kita percayai. Apa yang diminta Tuhan? Syarat pertama, supaya kita tinggal dalam Yesus dan supaya kita taat pada firman Tuhan. Gampang kan? Ayat segampang ini kadang-kadang kita persulit sendiri. Tuhan hanya meminta supaya kita ini ada di dalam Yesus. Nah, tinggal di dalam Yesus itu yang bagaimana?
tinggal di dalam Yesus itu percaya pada Yesus. Pasrah hidup pada Yesus. Kalau Jawa mengatakan pasrah bongkoan. Sudah. Pokoknya pasrah seluruhnya kepada Yesus. Nah, itu kita tinggal di dalam Yesus. Lalu percaya pada firman Tuhan, yaitu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kita harus percaya apa kata firman Tuhan tanpa diolah apa-apa. Nah, orang yang percaya pada firman Tuhan itu berani melakukan apa yang dikatakan dalam firman itu. Nah, sekali lagi, gampang juga kan? Yang membuat sulit itu kita. Kadang-kadang sesuatu yang gampang, aku percaya, lalu aku melakukan, selesai kok. Tapi kadang-kadang, mosok iya, mosok gitu, mosok gimana. Akhirnya mereka sendiri yang mempersulit. Nah, jadi syarat yang pertama adalah kita percaya pada Yesus. Yesus tinggal di dalam hidup kita. Lalu kita percaya pada firman. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Syarat yang kedua. Menanggapi dan mengembangkan. Mengembangkan, bahkan menambahkan dengan kebanggaan. Bahwa kita ini pilihan Tuhan. Karena saya dipilih, saya nanggapi. Lalu saya bangga hidup dalam pilihan Tuhan. Nah, jadi dari kedua syarat ini, doa dikabulkan. Dari dua syarat ini doa dikabulkan. Artinya, kalau kedua syarat ini kita ikuti, kita ada di dalam Yesus, kita percaya pada Yesus, kita percaya pada firman-Nya, lalu saya bangga menjadi anak-anak Tuhan, saya dipilih oleh Tuhan, maka kita akan dipelihara oleh Tuhan. Pengabulan doa itu bentuknya apa? Dipelihara oleh Tuhan. Diberi jaminan hidup untuk dicukupi. Dan semua kebutuhan kita ini disiapkan. Kalau kita sakit, Tuhan akan membuatkan obat untuk kita. Supaya kita sehat. Kalau sudah sehat, baru Tuhan nuntut. Kamu sudah saya pelihara. Kamu sudah saya berkati. Kamu sehat. Maka kamu harus mengeluarkan buah. Kamu harus berbuah. Jadi tuntutan Allah tidak banyak. Kita harus berbuah. Yohanes 15 ayat 7, supaya kita berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 16 menghasilkan buah yang tetap. Tetap berbuah sepanjang masa. Jangan seperti buah yang ada di tabulam pot. Ya, pada saat kita beli sudah ada buahnya. Tetapi begitu kita ambil atau kita petik buahnya, besoknya sudah tidak berbuah. Bukan itu. Kristen adalah orang yang berbuah untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, dan untuk Tuhan. Nah, buah apa yang dituntut oleh Allah? Yang pertama adalah buah pertobatan. Buah pertobatan ini penting. Ya, Allah melihat, Allah kepingin melihat ada buah pertobatan enggak? Lukas 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini.
Sekali lagi, ya. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Jangan menganggap kalau kita Kristen lalu berbuah. Kalau kita Kristen lalu muncul dengan sendirinya. Tuhan tuntut buah pertobatan yang artinya sadar tentang dosa dan rela membuang dosa. Pertobatan itu sadar tentang dosa lalu membuang dosa yang ada dalam hidupnya. Bahkan berani memusuhi dosa. Sehingga muncul buah-buah pertobatan dari hari ke hari. Buah pertobatan itu makin banyak. Oh, dulu saya suka menipu. Menipu itu dosa. Saya sadar, saya harus berani membuang dosa penipuan. Saya sadar, saya harus memusuhi penipuan. Oh, saya marah itu dosa. Saya harus berani membuang dosa marah. Selain dosa marah, saya harus berani memusuhi dosa marah. Pertobatan apa? Tiap hari ada pertobatan yang kita lakukan. Tiap hari ada pertobatan. Sadar dosa ini harus saya buang. Dengan kesadaran ini buah kita makin lama makin banyak. Bukan makin sedikit. Dan buah itu makin banyak dan tetap. Buahnya tidak gogrok lalu habis. Tidak. Terus berkembang, berkembang. Hari ini ada buah pertobatan. Besok pagi ada buah pertobatan. Lusa ada buah pertobatan. Sebulan kemudian ada buah pertobatan. Dan ini, buah ini dilihat oleh orang lain. Dan orang lain akan melihat buah-buah seperti itu senang. Keluarga akan melihat buah-buah pertobatan senang. Allah senang, bahkan Allah tuntut. Ada buah pertobatan. Buah yang kedua yang dituntut Allah apa? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, buah roh harus muncul dalam hidup kita. Dan buah inilah yang dituntut Allah. Artinya orang Kristen itu harus penuh kasih. Orang Kristen itu harus tetap menampilkan sukacita. Di tengah situasi apapun juga harus tampil sukacita. Orang Kristen itu harus hidup damai. Orang Kristen itu harus sabar. Orang Kristen itu harus bisa memaafkan. Orang Kristen itu harus baik hati. Orang Kristen itu harus baik hati dan kebaikannya itu diakui tetangga. Orang Kristen itu harus setia. Dan orang Kristen itu harus memiliki sifat lemah, lembut. Ada 9 buah yang harus kita tampilkan. Yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ada 9 buah yang dituntut Allah. Bahkan 10 buah. Yang pertama adalah pertobatan. Karena kita bertobat, baru muncul 9 buah ini. Nah, jadi mari kita periksa diri. Jangan ngomong aku Kristen kalau tidak berani menampilkan buah. Lalu, kalau keinginan Tuhan tidak terpenuhi, ada apanya? Ada Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja.
Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Yesus berjalan lalu melihat pohon ara di tepi jalan. Harapannya pohon itu berbuah. Tetapi pohon itu tidak mengeluarkan buah. Apa yang dikatakan Yesus? Engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Lalu keringlah daunnya. Nah, jadi Yesus tidak suka melihat orang yang tidak berbuah. Ya, Yesus tidak suka. Kebanggaan Yesus adalah orang itu berbuah. Kalau tidak berbuah, dikutuk oleh Tuhan, jadi kering. Yang kedua, lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jangan hidup jadi hidup yang percuma. Hidup harus berbuah. Tuhan menuntut. Kalau hidup kita tidak berbuah, Tuhan siapkan kapak. Tuhan siapkan orang yang akan menebangnya. Karena dianggap hidup kita percuma. Maka sekali lagi, periksa diri. Apakah kita sudah berbuah? Yang pertama, buah pertobatan. Dari buah pertobatan yang menjadi landasan ini, ada 9 buah roh yang harus muncul dalam hidup kekristenan kita. Kalau tidak, kita akan dikutuk oleh Allah, kita akan ditebang oleh Allah, dan dibuang ke dalam api. Maka hari ini pelajaran yang gampang. Apakah saudara sudah berbuah? Kalau saudara sudah berbuah, tampilkan buah saudara. Supaya menjadi kesukaan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberi nasihat kepada kami. Supaya kami berani menampilkan buah-buah kami. Agar orang yang melihat kami senang. Kami telah berbuah dari pertobatan kami. Bahkan kami berani memunculkan 9 karunia roh yang ada di dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, sesudah kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita pulang, mari ada beberapa pengumuman yang harus kita dengar. Yang pertama adalah di zaman new normal ini, protokol kesehatan harus tetap kita lakukan. Apakah protokol kesehatan itu? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan satu tambahan dari GBIS, haleluya, berdoa. Ya, saya rasa tidak sulit karena kita sudah bertahun-tahun melakukan ini. Tapi karena kita melakukan itu, karena tiap hari melakukan, kadang-kadang kita lupa. Bahaya. Ya. Jadi protokol kesehatan harus kita pertegas. Yang kedua, doakan agar ibadah online ini jalan terus. Supaya jalan terus, saya minta Bapak Ibu untuk pencet like-nya, untuk sentuh komentarnya dan beri komentar, untuk sentuh share-nya dan share 5 orang. Saya rasa itu sudah membahagiakan kami kalau Bapak Ibu like, Bapak Ibu komen, dan Bapak Ibu share. Kami akan bahagia. Selanjutnya, doakan agar kru tetap sehat. Doakan agar kru tetap semangat. Dan doakan agar alat-alatnya awet. Ya. Jadi 2 permintaan ini yang saya mintakan juga kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang ketiga, GBIS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah
tatap muka. Maka bagi Bapak Ibu yang belum beribadah tatap muka dapat datang ke GBS Haleluya Palur untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Tapi yang masih belum berani ya online, kami tetap akan layani. Untuk ibadah tatap muka, Minggu jam 7 pagi ada sekolah minggu. Minggu jam 9 siang ada ibadah raya. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Rebo jam 6 sore ada ibadah cabang. Dan Jumat jam 6 sore ada ibadah permata. Saya mengundang Bapak Ibu yang bergereja di GBS Haleluya Palur untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan ini. Supaya gereja makin sukacita. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami tahu tanpa kekuatan dan urapan-Mu kami bukanlah siapa-siapa, tetapi kami percaya dengan urapan dan kasih-Mu Tuhan memampukan kami dan memakai kami menjadi alatnya Tuhan yang berkenan di hadapan Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami berdoa pada saat ini yaitu bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi, di mana kami berada di bangsa ini bukan satu kebetulan, tetapi adalah rencana Tuhan kami boleh berada di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Jokowi sebagai presiden dan wakil presiden yaitu Bapak Maruf Amin, para menteri-menteri yang ada, yang dimana Tuhan pakai mereka untuk mengatasi satu problem dan persoalan yang ada di bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Kami berdoa Bapak, kami tahu Tuhan bahwa karya-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa ada bangsa ini. Kami berdoa buat pemerintah daerah seperti gubernur, ada wali kota, ada bupati, bahkan kami juga berdoa buat camat, lurah, RT, RW. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi mereka. Engkau nyatakan kuasa-Mu mulai mereka. Setiap penanganan, setiap pekerjaan yang sedang mereka laksanakan hari-hari ini untuk membangun bangsa ini, untuk membangun daerah kami, untuk membangun pemerintah ini yang lebih baik ke depan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat problem demi problem yang ada di negara ini, seperti persaingan politik yang begitu memanas Tuhan, di mana pada tahun 2024 akan Tuhan dilaksananya pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden dan pemerintah-pemerintah yang ada di pemerintah ini. Kami berdoa biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan menyertai, menolong, memberkati, bahkan memberikan ketenangan bagi bangsa kami. Dan kami berdoa juga Tuhan, di mana saat ini sedang dibangun yaitu ibu kota Indonesia, yaitu ibu kota Nusantara. Kami percaya Tuhan dalam perjalanan pembangunan ini Tuhan berjalan dengan baik, lancar, tidak ada hal-hal yang mengganggu baik alam bahkan manusianya, tetapi kuasa penyertaan-Mu menyertai pembangunan ibu kota Nusantara di bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, bencana alam yang terjadi di mana-mana kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan merencanakan sesuatu yang terbaik akan terjadi ke depan. Kami berdoa kemiskinan yang terjadi, kami juga berdoa biarlah pemerataan pembangunan atas bangsa kami berjalan dengan lancar Tuhan. Kami tahu Tuhan di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang jauh dijangkau oleh kendaraan, jauh daripada keramaian kota, penyertaan dan kuasa Tuhan menyertai bangsa kami, menolong ke bangsa kami, memampukan Tuhan masyarakat pemerintahan yang ada untuk sama-sama membangun bangsa ini agar lebih baik ke depan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan sekali lagi bangsa Indonesia, mulai dari tingkat pusat, daerah sampai terkecil pun kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami masih menyatukan iman percaya kami. Bahkan kami mengajak jemaat-jemaat online untuk menyatukan iman. Berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya yang hari ini minta organ tubuh yang baru. Sehingga dengan organ tubuh yang baru ini Hendra dapat melayani Engkau. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sisa penyakit
kami patahkan engkau dan Hendra boleh menikmati kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk Ibu Gito yang ada pembengkakan jantung dan juga sakit di kakinya. Kami juga berdoa untuk Ibu Arin yang tulang-tulangnya banyak yang rapuh. Kami berdoa untuk Ibu Linda, dosen Unisri, dan juga Ibu Setio Purnomo yang minta kesembuhan. Sekali lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kami dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk Pak Paulus Sugito, untuk saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Sriyono. Mereka telah kau jamah dengan kesembuhan. Mereka mohon pemulihan. Sisa penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan sehingga mereka menikmati kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjawab doa-doa kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkat-Mu kau curahkan. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena hari ini Allah mencurahkan berkat-berkatnya untuk rumah tanggamu. Allah mencurahkan berkatnya untuk usaha pekerjaanmu. Allah mencurahkan berkatnya untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Biar mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Bersyukur